Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang pada Bapak Ibu dosen yang terhormat. Saya Bintang Fadli, NIM 201250009, mahasiswa Fakultas Vokasi Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Peran Marketing Salah Supply Non-Gadai dalam meningkatkan pencapaian bisnis di PT Pegadaian Area Palembang, dengan dosen pembimbing Bapak Herianto SMSI dan penguji 1 Ibu Dr. Trisnawati SMM dan penguji 2 Bapak Irwan Septayuda SMSI. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu, untuk menarik konsumen melakukan pembelian, maka perusahaan harus bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan observasi dan data omset penjualan yang diperoleh penulis dari Deputi Bisnis Area Palembang yang menunjukkan terjadinya penurunan omset penjualan produk cicil kendaraan pada awal tahun 2023 mengakibatkan menurunnya pencapaian bisnis PT Pegadaian Area Palembang. Rumusan masalah dari tugas akhir saya adalah bagaimana peran marketing salah supply non-gadai dalam meningkatkan pencapaian bisnis di PT Pegadaian Area Palembang. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran marketing salah supply non-gadai dalam meningkatkan pencapaian bisnis di PT Pegadaian Area Palembang. Landasan teori, menurut Laksana tahun 2019, pemasaran adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi produk atau jasa. Yang kedua, menurut Asauri tahun 2018, manajemen pemasaran merupakan kegiatan menciptakan, mempersiapkan, melaksanakan rencana yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, menurut Kotler dan Keller tahun 2013, strategi pemasaran merupakan pola pikir yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan mengenai spesifikasi strategi untuk target pasar, penetapan posisi, bawahan pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran. Metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian di PT Pegadaian Area Palembang, pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil wawancara terhadap 2 informan penelitian menunjukkan bahwa MSP non-gadai sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOTK PT Pegadaian Area Palembang. Yang kedua, MSP non-gadai berperan aktif dalam menunjang penjualan produk-produk non-gadai melalui strategi penjualan serta promosi yang dilakukannya. Yang ketiga, strategi penjualan mikrobangkit efektif dalam meningkatkan penjualan produk cicil emas, pinjaman usaha, dan kurs syariah. Tetapi, strategi penjualan besar sawit kurang efektif dalam meningkatkan penjualan cicil kendaraan karena kurangnya eksekusi tim pemasar dan kurangnya minat nasabah karena tidak ada promo yang ditawarkan. Walaupun adanya peningkatan omset, tapi realisasinya tidak mencapai target omset yang ditentukan. Realisasi omset yang tidak mencapai target omset yang telah ditentukan mengakibatkan PT Pegadaian Area Palembang mengalami penurunan produktivitas penjualan pada produk cicil kendaraan. Berikut adalah data omset produk non-gadai PT Pegadaian Area Palembang periode Maret-April 2023. Dapat dilihat terjadi peningkatan penjualan dari bulan Maret ke April untuk setiap produk dari non-gadai, tapi pada produk cicil kendaraan walaupun terjadi peningkatan penjualan dari bulan Maret ke April, realisasinya tidak mencapai target omset yang ditentukan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dan data di atas, penulis memperoleh kesimpulan bahwa MSP non-gadai berpengaruh dalam meningkatkan pencapaian PT Pegadaian Area Palembang. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa strategi penjualan yang dibuat oleh MSP non-gadai dapat meningkatkan omset penjualan produk non-gadai walaupun untuk cicil kendaraan masih belum bisa mencapai target omset yang ditentukan PT Pegadaian Area Palembang. Saran dari hasil pengamatan dan pembahasan, maka penulis menyarankan kepada PT Pegadaian Area Palembang agar melakukan evaluasi terhadap strategi penjualan besar sawit setelah diketahui faktor yang menyebabkan kurang efektifnya strategi tersebut supaya kedepannya produktivitas penjualan cicil kendaraan dapat meningkat. Diharapkan juga PT Pegadaian Area Palembang mencari agen di sekitar daerah koperasi sawit guna sebagai perpanjangan tangan untuk mempermudah nasabah mengajukan pembiayaan. Untuk MSP non-gadai diharapkan untuk selalu melakukan riset dan evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi strategi penjualannya agar perusahaan dapat mencapai target omset penjualan produknya.
Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.